Sepanjang tahun 2022 telah tersaji beragam peristiwa. Ada prestasi yang telah terukir. Ada elegi yang mengalun getir. Ada torehan keberhasilan. Ada goresan kegagalan. Semuanya tak luput kami catat, agar tak lekang dari ruang ingat. Saya Budianto. Inilah catatan akhir tahun 2022. Pandemi COVID-19 masih tersebar luas. Corona belum musnah, masih ada di mana-mana. Setelah gempuran varian Delta 2021 lalu, kini giliran Omikron menjadi benalu. Sebagian besar, lebih dari 90% memang transmisi lokal itu terjadi di DKI Jakarta. Jadi kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omikron. Dan kita harus memastikan kita bisa menangani perang menghadapi Omikron di DKI Jakarta. Kasus varian Omikron melonjak, pemerintah terpaksa memutar otak. Menghadapi Omikron yang mewabah, strategi kebijakan kini diubah. Berjibaku menahan gelombang Omikron, vaksinasi pun makin digencarkan. Hingga pertengahan Desember 2022, vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 74% dari target sasaran vaksinasi nasional. Kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia mendapat apresiasi dari PBB, termasuk pencapaian vaksinasi COVID-19. I would further like to congratulate and appreciate Indonesia for the measures that have been taken to address the COVID-19 response that has allowed us to meet today in person at this conference with over 7,000 people registered and 79% of them here in person. And I believe that requires some congratulation. Congratulations, Mr. President. Selain berhasil meredam pagebluk yang beberapa kali mengamuk, Indonesia kini telah memiliki vaksin penangkal corona, vaksin merah putih bermerek dagang Indovac. Kasus aktif COVID-19 yang terus memudar tentu saja menjadi angin segar, namun Badan Kesehatan Dunia belum memutuskan peralihan dari pandemi ke endemi. Ini artinya pandemi belum benar-benar lenyap dan mutasi virus masih berlangsung dalam senyap. Pandemi COVID-19 belum usai menjangkiti. Menyusul bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gunung meletus, gempa saling bergantian datang menerpa. Derita rakyat kini berada di titik nadir. Dan semestinya pemerintah wajib hadir. Berbagai bencana, termasuk gempa, bukan barang langka di Indonesia. Gempa Cianjur menjadi salah satu gempa dengan jumlah korban jiwa terparah.
nonton, woi. Ayo. Mohon bantuan ya Allah, ya Rabbi. Silakan. Tiba-tiba ada gempa itu sekejap mungkin gitu. Pas itu langsung kita mau berdiri, mau keluar, loncat, udah duluan ketiban gitu. Jadi kita di situ minta tolong sama siapa juga, kita kan teriak-teriak juga di situ, nggak ada yang nolongin. Keadaan rumah saya hancur, banyak. Nggak ada yang bisa selamatin, Bu. Pakaian nggak ada, tinggal yang dipakai aja. Keadaan istri dan keluarga Ya alhamdulillah, istri sama anak selamat. Dahsyatnya dampak bencana gempa Cianjur tergambar dari banyaknya korban jiwa dan puluhan ribu bangunan yang hancur. Gempa menggoyang 15 kecamatan di Cianjur, mengakibatkan puluhan ribu orang menempati sejumlah lokasi pengungsian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan gempa yang terjadi di sekitar Cianjur hingga Bandung, Jawa Barat bisa saja terjadi setiap 20 tahun sekali. Sebetulnya sudah 6 kali ya, tapi 3 kali sebelumnya periode ulangnya lebih panjang, puluhan tahun ya, lebih dari 20 tahun. Nah yang 3 kali terakhir ini 20 tahunan. Artinya apa? Gempa dapat terulang kemudian di kurang lebih 20 tahun ke depan, sehingga pada pada tahap rekonstruksi mohon benar-benar diperhatikan agar bangunannya tahan gempa. Dan karena lokasi banyak rumah yang runtuh itu juga berada pada lokasi rawan longsor, juga perlu diperhatikan tahan longsor atau mencari tempat yang aman. Akhir Februari lalu, Presiden Jokowi menargetkan Indonesia menjadi bangsa tangguh bencana. Tentu saja dengan syarat butuh perencanaan matang, terpadu, sistematik, dan konsisten. Indonesia termasuk 35 negara yang paling rawan risiko bencana di dunia. Hampir setiap hari ada bencana di beberapa wilayah di negara kita Indonesia. Risiko kerugiannya juga sangat besar, baik dalam jumlah korban maupun kerugian material. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematik, dan rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020-2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab. Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana. Bencana memang keniscayaan, namun jangan sampai mitigasi justru disepelekan. Di lain sisi, pencarian korban, evakuasi dan penanganan korban menjadi prioritas yang sepatutnya dilakukan sampai tuntas. Malapetaka bisa saja datang menghampiri, termasuk tragedi yang menimpa institusi Polri. Lalu apa yang dilakukan Kob Bayangkara saat menghadapi badai prahara? Nantikan catatan selengkapnya sesaat lagi. Di saat pandemi dan bencana masih mendera, giliran Korps Bayangkara diterpa prahara.
Akibat ulah segelintir oknum, reputasi institusi tak lagi harum. Inilah ujian besar bagi Polri untuk berbenah dan mematangkan diri. Dimanapun saudara-saudara bertugas, saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat. Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. Rakyat menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi. Itulah pesan Presiden Joko Widodo saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian Semarang 5 Juli 2022 lalu. Meski Presiden sudah mewanti-wanti, nyatanya wejangan itu belum sepenuhnya dipatuhi. Dan siapa yang mengira 3 hari selepas peringatan Hari Bayangkara, institusi Polri didera badai prahara. Skenario tembak-menembak karangan Sambo itu hanya bertahan sebulan. Di hadapan Kapolri, Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu mengungkap secara gamblang, tabir gelap pun perlahan menjadi terang. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Melibatkan 97 anggota polisi, skandal yang didalangi Verdi Sambo menjadi catatan paling kelam dalam sejarah Polri. Dua bulan menyidangkan perkara, masih saja ada yang bersandiwara. Meski para terdakwa saling bersaksi, namun juga saling perang narasi. Kejujuran dan kebohongan menjadi pertaruhan di persidangan. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua. Siap, tidak yang mulia. Ya, dipotong dulu. Tadi kamu ngomong nggak saya potong. Siap, maaf yang mulia. Ya kan? Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu, semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini,
Kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Jadi saudara saksi tidak melihat saudara Ferdi Sambo ditembak, apa menembak? Tidak melihat. Saudara saksi pernah diperiksa lie detector? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Saudara saksi berbohong? Di layar itu. Jadi saudara saksi berbohong ketika saudara saksi ditanya melihat tembak Ferdi Sambo, tidak, saudara saksi bilang tidak. Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong? Iya. Jadi yang benar yang mana? Ya benar saya lah, itu kan robot. Itu robot? Itu ilmiah. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector. Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara? Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih majelis. Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. 5 kali? Iya. Setelah kejadian, menurut saudara lihat, kan saudara di depannya, di sebelahnya. Saya sudah sampaikan karena kejadian begitu cepat. Saudara ikut nembak nggak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut. Tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Jadi yang pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu. Ya. Terdakwa Eliezer, bagaimana terhadap keterangan saksi Ferdi Sambo? Siap yang mulia. Banyak yang salah yang mulia. Baik, yang mana? Baik, pertama pada saat di lantai 3 rumah Saguling yang mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan. Itu tidak benar adanya. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3 yang mulia. Tidak ada konfirmasi kepada almarhum Joshua pada saat di Duren 3, karena pada saat almarhum Joshua masuk, beliau langsung menarik almarhum Joshua di leher almarhum dan mendorong ke depan serta menyuruhnya berlutut yang mulia. Itu saja? Siap yang mulia. Dan ada saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak benarnya itu, karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Lalu yang terakhir yang mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia. Di lain sisi, keenam mantan anak buah Ferdi Sambo yang menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga berani membongkar skenario Sambo. Belum mampu keluar dari kubangan skandal besar, citra Korps Bayangkara makin tercemar
menyusul adanya 2 kasus yang melibatkan sejumlah pembesar. ...2022 menjadi tahun ujian bagi kepolisian. Namun biarkan sebagian menjadi memori, tapi ada yang harus diperbaharui dan diperbaiki. Karena tantangan di tahun depan bukan persoalan ringan. Agenda besar demokrasi, Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan Kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Memang sudah menjadi tugas polisi mengamankan setiap tahapan dalam pesta demokrasi, supaya tidak terjadi lagi jurang polarisasi. Nah, seperti apa partai politik saling beradu taktik untuk melahirkan calon pemimpin terbaik? Ikuti catatannya sesaat lagi. Ada yang meniup-niup. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Gerbang pesta demokrasi telah terbuka lebar. Pesona para bakal capres pun sudah ditebar. Ada yang bermanuver cantik, ada pula yang merasa terusik. Jangan lagi memecah belah rakyat, tapi berkompetisilah dengan terhormat untuk menghasilkan pemimpin yang bermartabat. Jauh-jauh hari sebelum tahapan pemilu dimulai, parpol sudah saling menjajaki, bahkan ada yang sepakat membentuk aliansi. Menegaskan kepada seluruh kader bahwa KIB solid. Dan kedua, tentu KIB bersifat terbuka kepada siapapun yang ingin ikut mendukung visi misi daripada KIB. Obsesi berbuah prestasi, permisi
PKB Gerindra koalisi. Nyuwun sewu dulur-dulur sedaya kanca-kanca nyuwun sewu, ada tambahan parian. Muhaimin makan jagung sama Prabowo. Partai lain mau gabung monggo. Atas nama keluarga besar Gerakan Indonesia Raya, saya nyatakan terima kasih atas kepercayaan PKB. Sementara itu, mengusung poros koalisi perubahan, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS kini tinggal menunggu waktu untuk dideklarasikan di hadapan publik. Sedangkan PDI Perjuangan masih belum menentukan kemana arah koalisi dilabuhkan. Namun PDI Perjuangan justru telah menutup rapat pintu koalisi bagi PKS dan Demokrat. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Untuk bergabung juga nggak Mas Hasto? Ya kalau dengan PKS tidak. Berbicara pesta demokrasi, tidak hanya manuver parpol dalam berkoalisi, ada pula sejumlah kandidat capres yang masuk dalam bursa kontestasi. 3 Oktober 2022, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sejatinya sudah masuk radar sejak dalam ajang Rakernas Partai Nasdem yang digelar pertengahan Juni 2022 lalu. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Tegur. Katakan yang tidak cepat. Katakan yang tidak cocok. Katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini. Agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu. Upaya perbaikan atas kekurangan kita sebagai umat. Sebagaimana kata orang Aceh, jada wajadi, menen tapinta menen jadi. Kira-kira artinya, begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Memang tidak bisa ditampik, arena politik kental dengan taktik dan intrik. Padahal pesta demokrasi sepatutnya berlangsung seru tanpa perlu ada yang berseteru. Tidak ada lagi kami dan kalian. Tidak ada lagi kelompokku dan kelompokmu, golonganku dan golonganmu. Hanya ada satu kata, kita Indonesia. Mereka pun Indonesia. Kita cinta bangsa dan negara ini. Mereka pun tak kalah juga cintanya pada bangsa dan negara ini. Lantas kenapa kita harus berdiri, berhadapan, dan saling bersitegang? Waktu kita amat terbatas. Kita berutang pada anak cucu kita. Masa depan mereka dimulai dari cara kita bersikap dan bertindak atas persoalan kebangsaan saat ini. Kita melanjutkan atau berhenti. Tumbuh layu, semuanya tergantung pada kita saat ini. Kita tidak selesai hari ini, maka kita tidak hanya akan mewariskan perpecahan yang lebih merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Berkompetisilah dengan cerdas dan tangkas, bukan menebar narasi-narasi sarkas. Berpolitiklah dengan sukaria agar pesta demokrasi menjadi lebih meriah. Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat
mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu, baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Tidak, itu bukan Nasdem. Tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita, kita harus arif dan bijaksana. Nasdem masih banyak stok senyumnya. Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa dan berpolitik dengan sukaria. Itu jauh lebih baik. Adanya stabilitas politik tentu saja menjadi jalan bagi pertumbuhan ekonomi. Di hadapan Forum Pengusaha Muda yang digelar di Surakarta 21 November lalu, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar suhu politik tidak memanas karena perekonomian bisa terimbas. Saya ingatkan kepada para capres dan cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit. Syukur bisa adem. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak, jangan. Kondisi politik yang jauh dari kericuhan dan kegaduhan tentu berimbas positif terhadap kestabilan perekonomian. Mampukah ekonomi Indonesia tetap ampuh di saat sebagian besar negara sudah terancam lumpuh? Catatan selengkapnya kami akan hadirkan untuk Anda. Di saat pandemi belum pergi dan pertumbuhan ekonomi terbebani, perang Rusia-Ukraina terjadi. Dampaknya, rantai pasok global terdisrupsi, harga pangan hingga energi ikut melambung tinggi. Di dalam negeri, dampak lonjakan harga di tingkat global tak dapat dihindari. Demi menyelamatkan keuangan negara, pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM sebagai bantuan langsung kepada warga. Pasalnya, dampak kenaikan harga energi dan komoditas dianggap lebih mengancam dibandingkan pandemi COVID-19. Masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut, yang kemudian perlu untuk diputuskan langkah-langkah untuk menjaga. Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut. Di lain sisi, meski pada 2021 sempat mengalami resesi, perekonomian Indonesia pada 2022 mencatatkan prestasi. Namun kini, ekonomi dunia tengah dihadapkan pada tantangan ancaman resesi 2023, yaitu gelap dan tak terduga. Lalu apakah Indonesia berpotensi terseret masuk jurang resesi di 2023? Berbagai lembaga dunia seperti IMF, World Bank, dan ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di antara 4,7 sampai 5,1% pada 2023. Kondisi ekonomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja, bahkan diprediksi semakin parah ke depannya, yang ditandai dengan semua proyeksi gelap gulita. Dunia sekarang ini berada pada ketidakpastian yang tinggi. Semua negara berada pada posisi sulit, kesulitan, dan juga
ekonomi yang sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Karena semua pengamat internasional menyampaikan bahwa tahun depan itu akan lebih gelap. Saat sebagian negara di dunia sudah terancam lumpuh, kekuatan ekonomi Indonesia justru masih ampuh. Buktinya, presidensi G20 di tangan Indonesia mampu mendulang apresiasi dunia, sekaligus menjadi KTT G20 terbesar sepanjang sejarah. Catatan keberhasilan G20 menjadi bukti nyata Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata. Memegang kendali presidensi G20 bagi Indonesia ibarat menunggangi roller coaster terguncang sana-sini oleh gelombang ekonomi dan geopolitik dunia. Tapi melalui semangat Recover Together, Recover Stronger, Indonesia mengajak anggota G20 bahu-membahu untuk pulih dari pandemi dan mengantisipasi ancaman resesi ekonomi. Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. Di bawah kendali Indonesia, presidensi G20 menjadi forum menyatukan dunia. Dua kubu yang berseteru bersepakat menemukan titik temu, termasuk peperangan Rusia-Ukraina dan perseteruan Tiongkok-Amerika. Inilah bonus tambahan perhelatan KTT G20. Namun tentu saja tidak mudah menyatukan sikap banyak negara dengan kepentingan yang berbeda. Pimpinan Indonesia telah berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin G20, G20 Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Dan beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan. Terbentuknya Pandemic Fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 billion US dollar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Kemudian juga Energy Transition Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Program sebesar 20 miliar US dollar. Setelah Indonesia, estafet presidensi G20 beralih ke India. Forum G20 yang digelar di Pulau Dewata mengantarkan Indonesia makin mendunia dan tak lagi dipandang sebelah mata. Dan betul-betul kita berada di puncak kepemimpinan global saat ini. Karena kita sekaligus sekarang ini juga sebagai ketua ASEAN. Apa yang ingin saya ingatkan, bahwa itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak mudah kita peroleh. Kepercayaan. Kalau kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan orang terhadap kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan
internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia. Ini yang tidak mudah. Tahun 2022 kini sudah berakhir, sementara tantangan terus terlahir. Tahun 2023 disebut tahun gelap. Ancaman resesi bisa saja menilap, tapi ada harapan yang menunggu asal kita tidak bertopang dagu. Mari hilangkan segala ragu agar sesal tak membelenggu. Pantang kita bermalas-malas, apalagi menjadi orang memelas. Ingat, agar kita tidak tergilas, mari derapkan langkah seirama. Kini saatnya kita bangkit, bergerak bersama. Sampai jumpa. Metro TV